Perkenalkan, nama saya Christopher Tio dari kelas 96, dan kali ini saya akan membahas konflik yang pernah ada di Indonesia, yaitu konflik etnis Cina dan pribumi. Bagian yang menjadi salah satu catatan hitam bagi bangsa Indonesia ialah ketika adanya reformasi pada tahun 1998, yang dimana pada saat itu selain adanya ketimpangan ekonomi, banyak kasus korupsi. Ialah muncul kecemburuan yang terjadi antara etnis Cina dan masyarakat pribumi. Kasus ini hampir terjadi di semua wilayah, misalnya Kota Surakarta, DKI Jakarta, dan daerah-daerah lainnya. Yang kali ini saya akan membahas konflik yang terjadi pada Surakarta. Latar belakang pada tahun 1970-an, Surakarta merupakan salah satu tempat tujuan orang-orang Cina bermigrasi. Kemudian ada sebagian dari mereka yang tinggal dan menetap hingga saat ini. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya meningkatnya ketegangan hubungan antar Cina dengan masyarakat Surakarta dan sekitarnya, di mana saat itu kota Surakarta yang menjadi pusat terjadinya konflik di antara keduanya merupakan kota yang terkenal dengan sikap masyarakat yang lemah lembut, sopan santun, serta lebih mengedepankan keharmonisan. Masyarakat Surakarta dalam menjalin interaksi sosial terkadang timbul berbagai masalah yang menyebabkan kerusuhan karena sikap lemah lembutnya yang agresif. Dalam realitas sosial, orang-orang Tionghoa di Surakarta senantiasa mendapat stigma dan citra jelek. Padahal realitas kultural orang-orang Tionghoa ikut berperan dalam pembentukan dan pengembangan budaya Jawa. Dampak dari konflik Tionghoa dan pribumi ini pada tahun 1972 sampai 1998 itu ada dua dampak, yaitu dampak ekonomi dan dampak material. Dampak ekonomi. Dampak dari konflik antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi diantaranya yaitu dampak bidang di perekonomian, khususnya di wilayah Pasar Pon pada Pasar Kliwon serta wilayah sekitarnya yang pada saat itu perekonomiannya nggak lumpuh total. Semenjak konflik tersebut, para pedagang tidak beranikan diri untuk membuka toko untuk berjual, sebab mereka khawatir akan ada konflik susulan yang akan terjadi. Dampak material pada konflik etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi, yaitu ketika kerumunan massa bergegas pergi ke Pasar Kliwon sekaligus berpusat pedagang dengan tujuan untuk merusak toko-toko milik orang Arab. Namun ketika sore hari tiba, dampak dari konflik ini semakin meluas hingga merusak dan membakar toko-toko yang diperkirakan milik orang-orang Tionghoa. Peran pemerintah amatlah penting. Jadi peran pemerintah pada konflik ini, pemerintah mengerahkan ABRI mulai dari TNI, Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut. Pihak kepolisian pun juga turut membantu menghalau konflik besar yang tengah terjadi. Dalam konflik antar etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi ialah dengan membantu menenangkan para warga yang tengah ketakutan pasca konflik itu terjadi. Wali Kota Sukatmo melalui serawan beliau menghimbau untuk seluruh warga setempat agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang sedang beredar, sebab kita harus membuktikan terlebih dahulu isu tersebut benar atau tidak. Beliau juga mengatakan bahwa ia akan menindaklanjuti orang yang menjadi dalang penyebab semua konflik ini. Dan solusi yang dapat saya sarankan itu dari
Konflik tersebut seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia harus menghargai semua etnik, suku, agama, dan budaya yang beragam karena Indonesia sangat beragam dan solusi ini sangat membantu Indonesia agar tidak terjadi perpecahan dan menjadi negara yang bersatu dan kokoh.